berteman dengan siapa. Yang pertama itu kalian harus jangan takut. Yang kedua kalian harus memperluas wawasan. Yang ketiga kalian harus saling mencintai. Belajar. Oke. Kalau misalkan kalian udah bisa 3 itu. Oke, Bre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik lagi bersama kita nih di segmen RMRK. Resahmu, resahku. Kepret. Ya, jadi di video kali ini bisa dibilang nih video dadakan nih mulai. Ya, biar nggak waktunya nggak kebuang aja. Iya, lagian juga. Dan kebetulan juga kita dapat pembahasan yang lumayan menarik. Lumayan, bisa dibilang lumayan. Karena kita mau ngebahas apa nih, Mol? Ya, sebenarnya ini ya sekali lagi untuk yang kesekian kalinya. Kesekian kalinya. Kita sebenarnya nggak terlalu paham akan hal ini. Iya. Ini disclaimer aja. Dan ini bukan kapasitas kita sebenarnya. Tapi di sini tadi kita lagi ngeliat-liat kan. Ngeliat-liat. Terus kayak ada kata gue mikir kayak wah ini lumayan menarik nih kalau dibahas. Ya walaupun ini kayak selingan aja gitu. Iya. Selingan direct. Tapi tahan dulu, Mol. Sorry nih, gue potong nih. Ya, bagi teman-teman yang belum like, comment, dan subscribe, bisa di like, comment, dan subscribe segera. Ya. Jangan lupa loncengnya ya, Mol ya. Komen yang banyak. Terus sekali-sekali nonton rada lamaan dikit biar Bedul nih. Semangat ya. Iya, dia lagi ini, Pak. Bedul tuh lagi uring-uringan nih ngomong-ngomong. Nggak tahu kenapa tuh emang Bedul tuh ada hari-harinya dia kayak ya bisa dibilang inilah kayak apa tuh lo kan yang nyimpulin nih. Iya, maksudnya dia tuh ada hari-hari di mana dia kayak ngeluh gitu. Ya nggak apa-apa sih, itu manusiawi. Nggak apa. Ya buat kalian yang nonton rada lamaan dikit lah biar dia senang. Kalau bisa tertidur lah kalian lah ya. Ya nggak apa-apa sambil tidur nggak apa-apa. Kayak bisa jalan terus kan. Ya gitu. Jadi buat kalian yang belum berlangganan boleh klik subscribe, di subscribe ya. Loncengnya juga. Ya. Oke, langsung ke inti pembahasannya. Pembahasannya. Jadi tadi gue lagi ngeliat-liat salah satu platform media sosial. Terus gue ngeliat kayak wah ini lumayan menarik dan akhirnya kita berdua menyimpulkan untuk membahas ini. Iya. Jadi walaupun sebenarnya gue ya kurang ini ya spontan aja. Ya, jadi masih ada skillnya. Iyalah. Jadi kita pengen ngebahas si introvert. Si introvert. Jadi tadi gue ngeliat-liat di situ ada curhatan seorang yang mengaku kalau dirinya itu adalah introvert. Ya, oke. Dan dia ingin mengupgrade dirinya menjadi lebih baik. Biar dia tuh bisa lebih banyak mengenal orang dan sebagainya. Dan extrovert lah ya. Iya. Dan kenapa gue pengen bahas ini? Mungkin dari kalian ada yang merasa terganggu kalau misalkan kalian tuh bisa dibilang introvert. Gitu. Kalian tuh menutup diri, pakai hoodie di pojokan, dengar lagu Jepang. Everybody hands up. Enggak, denger lagu Naruto terus kayak nunduk. Itu lagu Naruto tadi. Oh gitu ya? Iya. Enggak tahu gue. Ya, gitu. Jadi kita pengen bahas itu dulu. Jadi untuk introvert ini tips and solution ya. Kita pengen ngasih tipsnya aja. Kalau misalkan bagi kalian yang merasa dirinya introvert bisa mengupgrade diri agar menjadi seorang yang extrovert. Ya bisa dibilang seperti itu. Iya. Ya walaupun tidak akan mudah, tapi ya sulit. Iya, enggak akan mudah. Iya. Karena ini kan bisa masuk ke karakter, ke kebiasaan. Habit lah ya. Iya. Nah, untuk kalian yang mungkin ingin mencoba menjadi orang yang ekstrovert gitu. Kenapa bahasa kita sok sekali? Ya nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Iya. Demi kalian ini. Pertama, jangan takut. Jangan takut. Yang pertama. Ya. Karena gini, ketakutan kan datang dari dalam diri. Kadang begitu kita terjun, nggak semenakutkan itu. Kita nggak biasa ngobrol,
kita nggak biasa bersosialisasi, kita nggak biasa untuk sharing ini, sharing itu. Terus habis itu kadang kita begitu lagi ngobrol berdua datang ke orang, kita jadi risih. Ya. Ya sebenarnya yang pertama jangan takut. Jangan takut. Ya, karena keadaan itu nggak seburuk apa yang kita kira gitu. Iya. Misalkan bahkan keadaan bisa lebih baik tanpa kita sadari ya malah. Iya. Tanpa kita pikirkan keadaan jauh lebih baik malah. Dan gini, gue ngomong kayak begini bukan artinya ini ya, gue nggak ada contohnya. Oh, ada contohnya, bisa contohnya diri gue sendiri. Iya. Lu bisa tanya deh, kayak misalkan ada teman-teman lama gue, bukannya yang ini ya, kayak yang pokoknya teman-teman lama gue 10 tahun ke belakang nih. Wah, itu gue nggak ada lingkup ke sana ya. Iya, 10 tahun atau 7 tahun ke belakang. Itu kalau misalkan lu tanya ke mereka, gue tuh termasuk orang yang menutup diri sebenarnya. Ya kan, karena emang gue dari belum sunat apa? Udah, gue sunat udah dari kecil, Pak. Oh, dari kecil. Enggak, maksudnya ini gue ceritain diri gue sendiri ya. Dan ini tips ini yang gue lakukan gitu. Maksudnya jangan terlalu takut dengan orang-orang di sekitar. Iya. Orang mungkin kita takut gara-gara kita terlalu banyak yang dipikirkan. Entah itu kita merasa kayak kita takut nggak bisa ngimbangin, gitu. Atau takutnya orang itu malah jadi apa? Orang itu malah jadi minder ya. Iya, jadi kayak minder gitu. Iya nggak sih? Dan ternyata begitu gue akhirnya mencoba merubah mindset gue itu nggak seburuk itu, nggak seburuk itu. Maksudnya ternyata dengan keramaian, dengan kita kenal lebih banyak orang, itu membuat kita lebih baik sebenarnya. Jadi kayak ada yang kebuka gitu ya. Iya, ada yang kebuka. Kita jadi punya tempat sharing. Itu yang pertama tuh. Kita jadi punya tempat sharing, kita jadi punya teman, misalkan kita lagi gabut gitu. Teman segalanya sih bisa dibilang. Iya, bahkan sampai ke alam baka juga. dan ini kita sekali lagi, mungkin ada yang dari kalian gak setuju, kayak introvert itu kan emang bisa dibilang mental ya. Ya kan? Mungkin ada yang bilang kita merasa risih bukan kita yang pengen kayak gitu. Ini kita ngasih tips untuk orang yang ingin merubah dirinya. Iya, untuk yang merubah dirinya. Dia merasa introvert, dia ingin mengekspos dirinya lebih luas lagi gitu. Jadi untuk orang-orang yang tidak setuju akan ini bodo amat. Iya. Pergi kamu. Dan ini yang gue rasakan. Kalau misalkan lu nggak setuju, ya ini yang gue rasakan. Lu nggak setuju akan hidup gue gitu. Gitu. Oke. Ya kan? Cukup berani. Nah gitu. Yang tadi jangan terlalu takut. Yang pertama, yang kedua itu perluas wawasan. Oke. Karena dengan wawasan di sini bukan si Wawan ya. Bukan. Wawan siapa? Wawan mah guru gua dulu. Oke. Udah, stop. Wawasan. Manusia paling baik yang pernah gua kenal. Ya udah, berarti memperluas wawasan. Buat apa sih wawasan itu? Kita ketika kita ingin mengekspos diri kita lebih luas lagi, semakin banyak orang yang bakalan kita temuin. Ya kan? Semakin banyak dan gini, semakin banyak orang yang kita temuin, dan setiap orang yang kita temuin itu pasti punya pala dong. Pasti. Iya dong, masa orang kita ketemu orang palanya enggak punya pemikiran lah ya. Punya kepala, dan di setiap kepala itu kan pasti memiliki pemikiran. Mindset lah. Ya, memiliki mindset. Mungkin ada yang suka berbicara masalah cinta-cinta, percintaan, ya kan. Ada yang suka berbicara tentang demo-demo. Iya, demokrasi. Terus habis itu politik dan sebagainya. Bola bahkan. Nah, untuk bisa berbaur, kadang kita harus memperluas wawasan. Iya. Kalau misalkan ini nggak harus dalam-dalam banget, walaupun misalkan kita bisa mendalami itu akan lebih baik. Ya, pastinya. tapi setidaknya ketika kita duduk sama orang yang senang berbicara ini, ya kita tahu masalah itu. Jadi untuk bergaul kan perlu wawasan juga. Jadi yang pertama jangan takut. Iya, jangan takut. Yang kedua itu perluas wawasan. Perluas wawasan. Yang ketiga
Belajar mencintai. Belajar mencintai sesama. Ya, oke. Anda ngomong saya cuma bilang belajar mencintai, Anda ditambahin belajar mencintai sesama. Enggak, bukan sesama. Sesama apa nih? Maksudnya sesama makhluk hidup. Ya, sesama. Ya, gitulah maksudnya. Iya. Belajar mencintai. Dan ini penting loh. Iya. Ketika kita sudah mencintai sesuatu kan biasanya kita akan terus mendalami hal itu. Ya kan? Ketika kita mencintai seorang wanita, contoh contohnya ketika kita mulai mencintai seorang wanita, kita bakalan mencari tahu apa nih yang cewek ini senang. Dikulik terus ya. Makanan kesukaannya ditanya teman-temannya, dia suka apa? Dia suka seblak. Kita cari tempat seblak yang paling bagus, yang paling enak gitu. Ya maksudnya kan gua ngomong biasanya mayoritas cewek zaman sekarang kan sukanya seblak. Kalau lu kan beda lagi tuh. Sukanya Chris. Dari mencintai kita tuh bisa lebih memahami, ya kan? Dari rasa memahami kita bisa lebih peduli, kita peduli sama lingkungan kita kita peduli sama sekitar kita, hingga akhirnya begitu kita mulai memperluas relasi atau hubungan dengan orang lain, orang banyak, itu kita awareness kita ada. Jadi kayak rasa peduli kita ada. Iya kan? Begitu kita ngobrol sama orang baru, kita jadi lebih terbuka. Karena kita sudah bisa mencintai sekitar kita. Gitu. Jadi ya ini kalau gue gitu sih, dari yang perubahan yang akhirnya bisa gila seperti ini, ya kan? Enggak, lu enggak gila, Cu. Gue enggak gila. Enggak. Yang gila lu. Enggak juga. Eka. Ya maksudnya lu bisa ngelihat orang-orang lama mah ngelihat gua tuh signifikan banget, Pak. Perubahannya ya. Iya, perubahannya signifikan. Dan 3 itu yang gue jalanin. Gue beraniin diri dan gue ngerasa kayak ternyata nggak seburuk itu. Ya nggak sih? Kita jadi tahu hal banyak, kita jadi punya teman-teman baru yang banyak. Punya teman-teman yang cengengesan. Iya, gitu. Terus habis itu juga gue akhirnya memperluas wawasan. Yang ketiga, gue belajar mencintai sekitar, belajar mencintai. Jadi buat kalian, ini bisa jadi mungkin untuk kalian yang merasa introvert bisa dicoba ya kiat-kiat ini. Iya, bisa dicoba, untuk bisa kalian didalami. Yang ingin upgrade diri gitu. Soalnya gini, semua pasti ada positif, ada negatifnya, ya kan? Tapi kadang orang-orang yang menyendiri dan sebagainya, kalau gue ya ngerasanya banyak hal yang akhirnya gue nggak dapet dan gue ngerasa itu rugi. Dan akhirnya menurut gue dari diri gue yang introvert itu merugikan diri gue sendiri. Berarti itu hal yang negatif menurut gue. Iya. Gue yakin juga orang-orang introvert karena gue sendiri kayak gitu ya, gue punya teman sebenarnya. Tapi terbatas. Iya, 1 atau sekian lah. 1 paling. 1. Itu pun HP ya? Enggak. Ya mungkin kalau zaman sekarang ada yang gitu, tapi kalau gue enggak. Kayak gitu. Ya buat kalian yang ingin mengupgrade diri ya, dari yang takut-takut bergaul dan sebagainya, ya coba aja 3. Coba aja buat bagi teman-teman. Ini hal yang gue jalanin ya. Bisa dibilang pengalaman lu ya, Mul. Pengalaman gue sendiri ini mah. Ya diulang lagi ya. Yang pertama apa, Dul? Yang pertama itu kalian harus jangan takut. Yang kedua kalian harus memperluas wawasan. Yang ketiga kalian harus saling mencintai. Belajar. Oke. Kalau misalkan kalian udah bisa 3 itu, insya Allah ada perubahan yang signifikan. Ada jalannya. Insya Allah find the way every time. Oke. Ya gitu. Feel like you can feel. Oke, Bre. Mungkin sekalian lagi. Mungkin sekian tips buat kalian yang ingin mengupgrade diri, yang darinya pendiam, terus habis itu kurang nggak punya teman, ya pokoknya suram lah ya, madesu. Ya bisa dibilang kayak begitu. Iya. Ya nggak semua orang ini. Bisa dicoba tips dan triknya. Iya. Dari teman kita Mulki. Dan rasakan khasiatnya. Udah, kita banyak embel-embel ini. Obat ini. Obat kuat. Tongkat Ali. Wah, gue nggak tahu tuh tongkat Ali ya. Ya Ali kan ada tuh yang pakai, dia naik gunung pakai tongkat. Ya udah, gitu aja. Gue kenapa mikir?
Mungkin itu aja dari kita berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan emang ada yang nggak setuju bisa di komen. Bisa juga di DM Bedul, bisa telepon juga langsung. Bisa langsung telepon. Iya, telepon aja sih Bedul nih. Dia kadang suka nelfonin orang gabut. Teleponin aja dia. Ya bagi kalian yang nggak setuju, boleh maki-maki Bedul. Di komen aja lah. Ya di komen aja. jangan sampai ke fisik ya. jangan sampai ke dunia realita. Kasihan juga dia. Terlalu banyak beban. Udah ini kenapa jadi curhat anjing. Iya. Oke, mungkin sekian. Gua Bedul. Gua Mulki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue balik. Aman gak ya? Aman lah. Kadang tuh pihak keamanan itu bukan jadi sesuatu yang aman bagi gue mah. Iya karena emang anda kan nggak aman. Kesini buat celurit, buat apa? Gue itu bokap gue habis motong rumput. Oh, buat apa? Buat ayam? Enggak, buat ini bersihin halaman rumah. Cuk, bersihin halaman rumah kok di bagasi motor? Enggak ini apa? Serubung ini. Ya, kali aja habis ada rencana kejahatan. Terus habis itu bilangnya habis ngaritin rumput. Ternyata pas digali ada tengkorak. Enggak. Bapak lu orang baik ya? Baik banget. Sangat baik. Gue pengen ngadu panca sama bapak lu. Boleh diadu. Tongkat Mang Ali. Kenapa